Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mariati SPD dari SMA PGRI 2 Kayen, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pati. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Seorang pemimpin pembelajaran ataupun kepala sekolah pasti akan menghadapi suatu permasalahan dalam lembaga atau instansi yang dipimpinnya. Nah, salah satu permasalahan dalam suatu instansi atau sekolah adalah adanya dilema etika dan bujukan moral. Apa itu dilema etika dan bujukan moral? Dilema etika adalah sebuah situasi di mana keduanya benar tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Artinya dilema etika adalah sesuatu hal yang benar melawan benar. Kemudian bujukan moral adalah situasi ketika seseorang dihadapkan pada benar salah ketika mengambil keputusan. Artinya di sini untuk bujukan moral adalah keadaan di mana kondisi benar melawan salah. Selanjutnya, dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika, ada 4 paradigma dilema etika. Antara lain, yang pertama, paradigma individual melawan kelompok. Yang kedua, paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan. Yang ketiga, paradigma kebenaran melawan kesetiaan. Yang keempat, paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Selain 4 paradigma dalam dilema etika, juga ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Antara lain, yang pertama, prinsipnya berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan. Kemudian yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Ketiga prinsip ini sangat penting dalam mengambil suatu keputusan. Seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan harus cermat dan teliti, sehingga dia dapat mengambil keputusan dengan tepat. Terlebih lagi pada kasus dilema etika. Untuk mengambil keputusan dengan tepat, ada 9 langkah pengambilan keputusan, yakni yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. Ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Yang keempat, melakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar, ini bila kasus dilema etika. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya atau investigasi opsi trilema. Kemudian yang 8, membuat keputusan yang akan diambil. Selanjutnya yang 9 atau yang terakhir adalah melihat kembali keputusan dan merefleksikannya. Melalui 9 langkah ini diharapkan seorang pemimpin dapat mengambil keputusan dengan tepat dan baik sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk memperdalam materi tentang pengambilan keputusan, saya melakukan wawancara dengan 2 pimpinan. Wawancara pertama adalah dengan Bapak Surata SPD MPD, seorang kepala SMA PGRI 2 Kayen. Untuk wawancara selengkapnya, silakan perhatikan video berikut. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bapak Mariati dari SMA PGRI 2 Kayen, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pati. Pada kesempatan ini
saya akan melakukan satu wawancara dengan Kepala SMA PGRI 2 Kayen terkait dengan pembelajaran di modul 3.1 pengambilan keputusan. Dalam hal ini nanti saya akan menanyakan atau mewawancarai Bapak Surata SPD MPD selaku Kepala SMA PGRI 2 Kayen terkait tata cara dalam pengambilan keputusan dan dilema etika maupun rujukan moral. Perlu kami sampaikan dulu bahwa dilema etika adalah sebuah situasi di mana ada satu kondisi yang keduanya benar dan sebagai pemimpin harus menentukan atau mengambil salah satu tindakan. Kemudian rujukan moral adalah situasi ketika seseorang dihadapkan pada kondisi benar dan salah ketika mengambil keputusan. Oke, selanjutnya mari kita langsung saja wawancara dengan Bapak Kepala SMA PGRI 2 Kayen, Bapak Surata SPD MPD. Selamat pagi ya Pak. Selamat pagi Pak Marianti. Jadi memang hari ini saya meminta waktu dari Pak Kepala Sekolah untuk mewawancara terkait dengan materi pengambilan keputusan. Jadi di materi guru penggerak itu ada pengambilan keputusan berdasar dari dilema etika dan rujukan moral. Jadi di situ saya diajari bagaimana mengambil keputusan dengan 4 paradigma dari dilema etika yang ada, seperti ketika ada paradigma individu lawan kelompok, ada paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, ada paradigma kebenaran lawan kesetiaan, kemudian ada paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Kemudian selain itu kami juga diajari untuk mengambil keputusan berdasarkan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang pertama berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, kemudian berpikir berbasis rasa peduli. Jadi selanjutnya kita juga diajari untuk mengambil menguji hasil dari keputusan tersebut. Ada 9 langkah yang sudah pernah kami lakukan. Nah, kesempatan ini kami ingin mengetahui atau istilahnya gitu, belajar dari kepala sekolah terkait bagaimana mengambil satu keputusan di sekolah yang Bapak pimpin. Kita langsung saja wawancara ya Pak. Jadi pertanyaan yang pertama ini yang saya tanyakan Pak, selama ini Bapak Kepala Sekolah Bapak Surata dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema, entah itu dilema etika atau rujukan moral, itu seperti apa dalam mengidentifikasi kasus-kasus ini? Terima kasih. Saya sebagai kepala sekolah ini di sekolah yang kami pimpin ini, kami sadar benar sebagai sekolah SMA yang notabene siswanya banyak karena 1000 lebih, kemudian juga banyak guru karyawan yang kita libatkan dalam rangka untuk pembinaan anak tersebut, untuk mengawasi langsung personil yang demikian banyak, baik itu siswa maupun guru karyawan. Tentu saja saya tidak bisa langsung menangani secara khusus. Dalam hal ini kami selalu minta masukan dari tim-tim yang telah kami tunjuk. Misalnya dari kepemimpinan sendiri, kami telah membentuk apa yang disebut dengan pengelola. Pengelola ini terdiri dari kepala sekolah, kemudian 4 wakil kepala sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan, sarpra, dan humas. Kemudian juga ada KTU dan bendahara.
Nah, ini kami sebut dengan pengelola. Kemudian di samping itu juga ada beberapa hal yang membidangi masing-masing. Misalnya ada perpustakaan, ada kegiatan yang kaitannya dengan ISO, ada kegiatan yang namanya koperasi, ada kegiatan yang lain yang perlu dikoordinasikan. Di samping itu juga ada kelompok-kelompok yang kami bentuk, misalnya tim kurikulum, kemudian ada tim kesiswaan, kemudian ada tim BK dan sebagainya. Nah, ini masing-masing kita perankan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mereka, sehingga mereka bisa memahami apa yang menjadi tupoksinya masing-masing. Dari pelaksanaan kegiatan tentu saja ada yang lancar dan ada yang tidak. Nah, kami dalam hal ini telah menyampaikan kepada masing-masing bidang itu secara berjenjang, agar supaya kalau ada permasalahan-permasalahan itu disampaikan kepada kami. Kemudian juga andai kata ada sesuatu hal yang harus diputuskan, saya perlu mengundang bagian-bagian yang menangani itu, sehingga harapan kami bisa benar-benar untuk menggali permasalahan yang ada. Jangan sampai nanti saya dalam mengambil keputusan itu salah. Oleh karena itu kami mengumpulkan beberapa pihak yang membidangi, kami mintai keterangan, penjelasan, sehingga setelah terkumpul penjelasan keterangan itu, kami bisa mengambil kesimpulan, sehingga harapan kami kesimpulan dan keputusan yang saya ambil itu nanti benar-benar memenuhi rasa keadilan. Itu Jadi pada dasarnya untuk di lingkungan sekolah itu sudah dibentuk tim-tim penanganan, ya, jadi melalui tim-tim penanganan atau pemeriksaan nanti akan teridentifikasi bila mana ada kasus-kasus yang kasus karena pembelajaran atau kasus karena sikap siswaan, kenakalan siswa dan sebagainya. Jadi sudah teridentifikasi di tim dulu, baru nanti arahnya ke kepala sekolah. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, ini terkait dengan ketika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah. Jadi terutama ketika ada kasus di mana di situ ada dua hal yang sama-sama benar, kemudian sebagai kepala sekolah harus memutuskan yang istilahnya mengandung nilai kebajikan. Saya contohkan seperti ini. Misalnya ada siswa yang kelas 12 yang dia sudah diterima di perguruan tinggi untuk fakultas atau jurusan seni, tetapi ketika ujian dia ketahuan mencetak di mapel, misalnya satu mapel, dan itu dia dikeluarkan dari pengawas. Ketika ada situasi seperti ini yang Bapak lakukan, seperti apa untuk mengambil keputusan untuk contoh kasusnya? Baik, jadi seperti ini ya. Jadi seperti yang biasa saya lakukan, kalau memang ada kasus semacam itu, saya tidak langsung memberi putusan biasanya seperti itu. Tapi kami tetap tadi memanggil pihak-pihak terkait yang ada langsung hubungannya dengan permasalahan itu. Misalnya kalau hal itu terjadi,
tentu saja kami akan memanggil tim kurikulum dan khususnya juga ada Pak Kasih kurikulum gitu ya. Kita mintai pendapat dan biasanya setelah kita minta pendapat nanti di forum pengelola, karena ini merupakan keputusan yang sangat berat menurut saya itu ya, akan kami betul rembuk dan kita harapan kita nanti kita akan melihat dari segi manfaat dan nilainya bagi siswa tersebut dan bagi sekolah seperti itu ya. Jadi nanti kalau mungkin karena permasalahan itu baru satu kali, mungkin barangkali nanti bisa ditoleransi. Kalau memang permasalahannya itu sudah berat ya, demi untuk kebaikan bersama ya, nanti kita mengambil keputusan yang lain ya, sekiranya nanti manfaatnya lebih baik daripada sesuatu dengan yang lainnya. Ini yang biasa kami lakukan. Ya, betul sekali Pak. Memang ilmu yang saya dapatkan membantu juga dalam hal pengambilan keputusan. Memang ada 3 hal yang salah satunya itu sebisa mungkin berpihak ke peserta didik dengan tetap mengambil keputusan dan bertanggung jawab berpihak pada peserta didik. Itu salah satu yang kemarin diajarkan. Karena memang apalagi kalau kasus yang seperti itu kan, kalau sekarang kelulusan kan memang di tingkat satuan pendidikan. Kemudian yang berikutnya ya Pak, mungkin pertanyaan yang ketiga, hal apa yang selama ini Bapak anggap sangat efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus D5 yang ada? Jadi misalnya di kasus yang sama-sama benar misalnya seperti kasus yang tadi, cara yang paling efektif bagaimana? Ya, jadi gini ya, jadi karena dasarnya itu sama ya. Jadi karena dalam pengambil keputusan, sekali lagi saya tidak langsung mengambil keputusan secara pribadi langsung, tidak, tapi melalui jenjang yang telah ada itu, kemudian juga bidang yang menangani itu selalu kita mintai saran, pendapat dan masukan. Kalau ada 2 permasalahan yang dua-duanya itu benar dan kami harus memutuskan salah satu, nah ini dengan masukan dan saran itu, meskipun sebetulnya saya sudah mempunyai istilahnya angan-angan nanti kira-kira seperti ini, tapi tetap saya minta pendapat-pendapat itu. Dan seolah-olah kami itu nanti andai kata saya melakukan seperti ini, nanti kira-kira bagaimana benar atau tidak menurut yang saya bicara itu seperti itu ya. Kalau memang itu benar, nah, nanti ya insya Allah kita lakukan itu. Jadi menurut saya ya kalau ada 2 permasalahan kita melihat skala prioritas. Jadi skala prioritas itu ada 2 benar, tapi mungkin harus salah satu dipilih ya. Mungkin kita sampaikan bahwa 2-duanya itu benar dan 2-duanya baik. Tapi menurut saat sekarang ini skala prioritas yang perlu kita ambil saat sekarang itu ini, gitu ya. Jadi nanti yang lain pun nanti kita perhatikan. Mungkin saat sekarang belum saatnya, nanti kita putuskan di kemudian hari. Seperti itu yang katakan. Memang ada keterlibatan dari rekan yang lain. Ya. Kan satu lembaga institusi meskipun Pak sekolah punya kebijakan lokal, tapi untuk memperhatikan masukan dari pihak yang lain. Kemudian pernah ya Pak, misalnya ada tantangan dalam pengambilan keputusan seperti itu, Ya, tantangannya ada. Ini biasa ya. Jadi orang itu manusia itu sudah saya kira itu manusiawi. Ketika usulannya tidak diperhatikan, meskipun ya sudah diberi arahan-arahan, itu ada kecewaan itu ya lumrah. Ya. Namun ya kita sebagai orang tua jangan sampai kita membiarkan permasalahan itu berlarut-larut, tapi bagaimana kita itu melakukan pendekatan terhadap pribadi orang tersebut ya, dengan pelan-pelan, dan kita arahkan, kita sadarkan, dan kita
libatkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga saya kira untuk meminimalisir permasalahan nanti bisa dilakukan dengan cara tertentu, intinya pendekatan pribadi gitu ya, atau pendekatan personil, jangan sampai nanti menimbulkan kekecewaan yang berlebihan gitu. Karena di salah satu paradigma dilematika memang ada individu lawan kelompok. Yang ada ini biasanya kan muncul di forum musyawarah ketika ada satu pendapat ya, memang setiap kebijakan atau keputusan yang diambil tentunya kan tidak bisa menyenangkan semua pihak. Betul. Ya. Jadi memang tapi tetap ada skala prioritas Ya. mana untuk kepentingan yang mungkin lebih besar Ya. dan tidak menyinggung pihak lainnya. Ya. Oke, Pak. Kemudian ini mungkin jadi pertanyaan yang terakhir, Pak. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada nggak pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus di rumah? Ya, saya bersyukur sekali ya. Jadi alhamdulillah bahwa selama ini saya di dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah dengan menerapkan dan melibatkan berbagai unsur dalam pengambilan keputusan. Ini selama ini enjoy saja dan tidak ada permasalahan yang berarti. Artinya semua permasalahan itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik, dengan elegan, tanpa menimbulkan efek yang besar terhadap kemajuan sekolah. Terbukti ternyata dengan cara-cara itu akhirnya teman-teman juga akhirnya sudah menyadari dan juga tidak mengurangi semangat para guru itu untuk melakukan pengabdian di sekolah ini, dan banyak sekali ternyata guru-guru akhirnya setelah semangat akhirnya menghasilkan sebuah prestasi yang ujung-ujungnya membawa kemajuan sekolah ini dengan baik. Terima kasih. Luar biasa ya, keren sekali. Itu rangkaian dari wawancara tadi, Pak. Terima kasih untuk Pak Kepala Sekolah yang sudah berkenan melonggarkan waktu wawancara bersama saya. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali. Oke, sama-sama Pak Mar. Mudah-mudahan saya doakan juga Pak Mar dalam ini menjalani rangkaian tugas sebagai calon guru penggerak nanti juga berhasil dengan sukses, dan yang kami tunggu implementasinya terhadap apa itu lembaga ini untuk menjadi penggerak dalam setiap kegiatan yang ada di SMA PGRI. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Jadi sama-sama. Lalu demikianlah tadi sesi wawancara bersama Bapak Kepala SMA PGRI 2 Kayan, Bapak Surata SPDMPD, dengan materi yang luar biasa, banyak hal yang saya dapatkan dari sesi wawancara ini. Oke, sampai bertemu lagi di sesi yang berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wawancara yang kedua saya lakukan kepada salah satu kepala lembaga pendidikan Islam terpadu pimpinan TK Nurul Lotifa yang bernama Bapak Sofyan MPD. Adapun wawancara selengkapnya sebagai berikut. Selama ini bagaimana Bapak Sofyan selaku kepala yayasan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Gini Pak Mar, dalam sebuah lembaga atau institusi manapun tidak pernah terlepas dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Dalam sebuah lembaga dimanapun itu pasti tidak akan lepas atau pasti menemui permasalahan, baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Sebagai unsur pimpinan tentunya saya tidak serta-merta berdiri sendiri atau ego. Tentu harus mencari identifikasi kasus secara langsung
Namun kasus-kasus itu saya ketahui melalui bisa tim, bisa personal binaan saya atau teman-teman yang tahu persis kasus tersebut. Ya ini guru, mungkin tenaga yang lain, staf tata usaha maupun dari murid atau wali murid. Dengan menjalin koordinasi yang jelas di berbagai pihak, maka hal itu nanti akan sangat bermanfaat bagi lembaga kami dalam menghadapi setiap dilema atau permasalahan-permasalahan yang muncul. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, Pak, bagaimana Pak Sofyan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah atau di lembaga Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, untuk hal itu Pak, tentu ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Dalam suatu lembaga ketika mengambil keputusan, yang saya lakukan selama ini adalah dengan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Karena setiap permasalahan yang ada kami upayakan penyelesaiannya dengan musyawarah. Nah, ini musyawarah kita lakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan dilakukan secepatnya agar tidak berkepanjangan. Nah, ketika ada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin mengandung nilai-nilai kebajikan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, tentunya dalam musyawarah saya melihat dengan skala prioritas dan terbaik dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada. Tentunya setiap keputusan sudah dipertimbangkan secara mendalam termasuk dampak dari keputusan itu. Untuk itu setiap keputusan yang diambil harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab bersama. Berikutnya untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Ya, dalam mengambil keputusan tentu kita tidak boleh terburu-buru Bapak. Untuk menyelesaikan permasalahan itu, langkah yang biasa saya lakukan di lembaga kami, satu, mengidentifikasi kasus secara mendalam dulu, secara detail. Kemudian setelah itu tahapan selanjutnya mengajak pihak-pihak terkait untuk berdiskusi, bermusyawarah bagaimana langkah baiknya itu. Kita perlu ada satu sepepahaman. Kemudian yang ketiga, mengaitkan permasalahan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Ini. Kemudian mempertimbangkan alternatif keputusan yang akan kita ambil, yaitu kita uji cobakan dulu keputusan itu. Nah, yang terakhir baru kita buat keputusan finalnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah ketika pengambilan keputusan itu dilakukan melalui musyawarah atau melibatkan berbagai pihak yang terkait, sehingga keputusan-keputusan atau solusi-solusi permasalahan itu bisa tepat pada sasaran. Jadi ada akurasinya Pak, ini yang sangat penting itu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah masalah kredibilitas pimpinan dan lembaga. Tentunya dalam mengambil keputusan yang diambil tidak bisa menyenangkan banyak pihak. Namun karena dilakukan dalam musyawarah, maka keputusan tetap harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan, Pak? Ini nyangkut situasional dan kondisional, Pak. Karena sebenarnya saya tidak memiliki jadwal atau agenda khusus terhadap kasus atau permasalahan yang ada. Bila ada kasus yang masuk atau permasalahan yang masuk dan bisa langsung diselesaikan, tentu akan saya selesaikan seketika itu juga. Namun demikian, bila kasus tersebut terkait dengan pihak-pihak lain, saya perlu mengalami permasalahan dulu, kita dalami dulu permasalahannya. Dan selanjutnya akan mengajak pihak-pihak terkait untuk bermusyawarah, menyelesaikan permasalahan itu dengan sangat-sangat hati-hati juga. Di samping itu tentunya ada skala prioritas pula terkait kasus mana saja yang perlu segera diselesaikan dengan cepat dan tepat. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, banyak faktor, Pak, yang dapat membantu saya dalam mempermudah pengambilan satu keputusan, yaitu adanya teman sejawat atau rekan-rekan atau tim yang dapat diajak untuk biasa bertemu, bermusyawarah, berdiskusi, sehingga dalam membuat keputusan itu lebih mantap dan sudah melalui banyak pertimbangan. Dan masukan-masukan itu juga dari rekan tim ini sangat berbobot sekali. Ya. Pertanyaan yang terakhir, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Banyak hal tentang pembelajaran yang saya petik dari pengambilan sebuah keputusan atau berbagai hal terhadap permasalahan atau dilema etika yang ada, yaitu sebagai seorang pemimpin harus cermat betul dan bijak dalam pengambilan satu keputusan. Karena setiap keputusan pasti memiliki konsekuensi, Pak, atau risiko. Namun keputusan yang sudah diambil harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hasil dari keputusan mungkin tidak bisa menyenangkan semua pihak, itu wajar dimanapun seperti itu. Namun kita berpikir pada manfaat dan makdor. Kalau manfaatnya lebih besar harus kita laksanakan, sekalipun di sisi lain ada tingkat risiko. Namun pastinya harus kita landasi pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai kebajikan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua pimpinan lembaga tersebut, saya melakukan refleksi atau analisis hasil wawancara. Yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pada dasarnya, narasumber kurang memahami istilah baru tentang dilema etika atau bujukan moral, serta kurang memahami 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Namun, kenyataannya secara tidak disadari mereka sudah menerapkan hal-hal tersebut. Refleksi atau analisis yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara dua pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Dari kedua pimpinan yang saya wawancarai memiliki persamaan, yakni dalam instansi selalu mengutamakan musyawarah dengan rekan atau pihak terkait dalam mengambil keputusan. Artinya keputusan tidak diambil sendirian, tetapi melibatkan rekan-rekan dalam satu instansi atau sekolah yang dipimpinnya. Selanjutnya, refleksi yang ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, atau bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Hal yang mereka anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah ketika pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah atau melibatkan pihak terkait, sehingga keputusan atau solusi permasalahan bisa tepat pada sasaran.
Kemudian refleksi yang keempat, bagaimana saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, murid dan kolega guru yang lain? Kapan saya akan menerapkannya? Saya akan menerapkan ilmu dari pembelajaran pengambilan keputusan kapanpun terhadap setiap permasalahan di lingkungan sekolah saya, entah itu berkaitan dengan murid atau guru lain, dengan cara ikut andil dan aktif memberi masukan atas setiap permasalahan yang dihadapi sekolah. Demikianlah tadi demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang pada intinya sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan harus 1. Berpihak pada murid, 2. Mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan, yang ketiga bertanggung jawab. Sekian demonstrasi kontekstual dari saya, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.